saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerbun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini, tanggal 22 September, kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Thomas dari Vilcanova, uskup dan pengaku iman, dan Santo Mauritius dan kawan-kawan, martir. Yang pertama, Santo Thomas dari Vilcanova, uskup dan pengaku iman. Thomas biasanya digambarkan lengkap dengan pakaian kebesarannya sebagai uskup, didampingi para pengemis malang yang sedang meminta belas kasihan. Gambaran itu melukiskan keistimewaan Thomas sebagai seorang uskup yang menaruh keprihatinan besar kepada orang-orang miskin. Thomas berkebangsaan Spanyol. Ia lahir pada tahun 1488 dari sebuah keluarga Kristen yang taat beragama. Sejak kecil, Thomas tampak cerdas dan pandai bergaul. Orang tuanya mendidik dia secara baik menurut adat istiadat Kristen Spanyol. Pada masa muda, ia diutus belajar di Universitas Alcalá yang termasyhur di Spanyol pada masa itu. Di sana, ia menekuni banyak ilmu termasuk filsafat dan teologi. Setelah menyelesaikan studi, ia diminta menjadi mahaguru di Alcalá dalam bidang filsafat. Karena kecerdasan dan kepandaiannya dalam mengajar, dalam waktu singkat nama mahaguru muda ini segera harum di Universitas Alcalá. Semua mahasiswa yang mengikuti kuliahnya kagum dan senang akan dia. Beberapa universitas lain, misalnya Universitas Salamanca, meminta dia juga untuk mengajar. Namun permintaan itu dia tolak karena ia bercita-cita menarik diri dari dunia ramai untuk menjalani suatu corak hidup yang baru, yang hidup dalam doa dan tapa. Kiranya dengan cara itu ia dapat menghindarkan diri dari segala penghormatan dan kesenangan duniawi. Dalam doa dan kesunyian pertapaan itu, ia menemukan jalan hidup yang sebenarnya, yaitu jalan hidup sebagai abdi Allah dalam kehidupan membiara. Pada tahun 1516, ia masuk tarekat Santo Agustinus, dan tidak lama kemudian ia ditahbiskan menjadi imam. Dengan jalan hidup baru ini, ia benar-benar menemukan jalan yang tepat untuk mencurahkan segala kemampuannya kepada gereja dan sesama. Selama 25 tahun, ia merangkap beberapa jabatan penting dalam Ordo Agustin. Ia dikenal sebagai seorang imam pengkhotbah terbaik di Spanyol dan tokoh teladan dalam hal doa dan tapa. Ia tidak pernah menuntut dari orang lain apa yang ia sendiri tidak lakukan. Ia dipilih sebagai kepala biara sekaligus provinsial Ordo. Pada masa jabatannya, ia mengutus banyak imamnya ke Meksiko. Karena prestasi dan kesalehan hidupnya, ia ditawarkan jabatan uskup Granada. Tetapi ia menolak tawaran itu karena lebih suka menjadi seorang biarawan biasa. Setelah tawaran Granada, ia ditawari jabatan uskup Valencia. Kali ini karena patuh pada kaul ketaatannya kepada tahta suci dan Kaisar Karel kelima, ia dengan rendah hati menerima jabatan uskup Valencia. Selama menjadi uskup Valencia, ia tetap menunjukkan kesederhanaannya dan tetap berpakaian jubah tarekatnya. Semua harta miliknya dibagi-bagikannya kepada para fakir miskin, khususnya kepada gadis-gadis yang tidak cukup uang untuk menikah, yatim piatu, dan anak-anak terlantar. Meskipun demikian, Tuhan tetap mencukupi semua kebutuhannya, juga semua yang dibutuhkan oleh keuskupannya. Pada suatu waktu, ia mendapat sejumlah besar uang untuk kebutuhan rumah tangga keuskupan. Akan tetapi,
ia menggunakan uang itu untuk membangun sebuah rumah sakit. Thomas mencurahkan perhatiannya pada usaha pembaruan keuskupan yang sudah lama tidak terurus dengan baik. Ia menggalakkan pembaruan tata tertib dan semangat iman umat dengan khotbah-khotbah dan pengajaran-pengajarannya. Semua umatnya sangat mengagumi dia sebagai seorang gembala jiwa yang benar-benar menampakkan cinta kasih Kristus kepada manusia. Setelah lama berkarya bagi umatnya, ia meninggal dunia pada tahun 1555. Orang-orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 22 September, yakni Santo Mauritius dan kawan-kawan martir. Mauritius adalah perwira tinggi Romawi yang berasal dari Thebais, Mesir. Ia memimpin sejumlah pasukan dalam Legiun Theban yang terkenal gesit dan berani. Bersama dengan beberapa kawannya, Mauritius dikenal sebagai orang Kristen. Mereka kemudian dibunuh atas perintah Kaisar Maximianus karena tidak turut dalam upacara korban kepada dewa-dewi Romawi pada tahun-tahun terakhir abad ketiga. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 22 September, yakni Santo Thomas dari Vilcanova, uskup dan pengaku iman, dan Santo Mauritius dan kawan-kawan martir. Santo Thomas dari Vilcanova, Santo Mauritius dan kawan-kawan, doakanlah kami. Tuhan memberkati.